Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Zalfa Uribda Nursalama. Di sini kakak akan melanjutkan materi tentang kongruen dua segitiga. Sebelum itu, kalian harus siapkan alat tulisnya ya, dan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, adik-adik. Nah, di sini seperti yang tadi kita bicarakan, kita akan membahas tentang kongruen dua segitiga. Nah, dalam materi ini, yang pertama yaitu ada pengertian kongruen. Lalu yang kedua itu dua segitiga yang kongruen. Lalu sifat-sifat dua buah segitiga yang kongruen, dan keempat syarat dua segitiga yang kongruen, kelima perbedaan kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga, lalu yang terakhir ada contoh soal beserta pembahasannya. Nah, kita ke tahap pertama yaitu pengertian kongruen. Adik-adik ada yang tahu tidak pengertian kongruen itu apa? Nah, apa itu kongruen? Nah, kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, tetapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Kekongruenan dilambangkan dengan lambang ini. Dengan lambang ini ya. Ingat, lambang ini adalah lambang untuk kongruen. Lanjut. Nah, pada gambar di samping terdapat 3 buah segitiga siku-siku, yakni ABC, segitiga ABC, lalu PQR dan KLM, di mana segitiga ABC mempunyai sisi yang sama panjang dengan segitiga PQR. Ya, ini 8 cm, CA 8 cm, RP 8 cm, AB 6 cm, PQ 6 cm, dan BC 10 cm, QR juga 10 cm. Sedangkan segitiga KLM mempunyai panjang sisi yang tidak sama dari segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, perhatikan, segitiga ABC dan segitiga PQR, kedua segitiga tersebut mempunyai panjang sisi yang sama. Oleh alasannya yaitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Sekarang perhatikan segitiga ABC dengan segitiga KLM. Kedua segitiga tersebut tidak mempunyai sisi yang sama. Alasannya yaitu segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga KLM. Nah, sekarang perhatikan lagi segitiga ABC dan PQR, di mana kedua segitiga tersebut mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian dengan perbandingan yang sama, sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Sekarang lihat juga pada segitiga ABC dan segitiga KLM, sisi yang bersesuaian dengan perbandingan yang sama, sehingga kedua segitiga tersebut sebangun. Perbandingannya seperti apa? Nah, segitiga KLM sama dengan segitiga ABC sama dengan 2 kali segitiga KLM. Dua dari segitiga KLM itu apa? Nah,
panjang AC kan 8 cm. Nah, panjang KM 4 cm. 8 dibagi 4, 2 kan. Lalu 10 bagi 5, 2. 6 bagi 3, 2. Oleh karena itu, segitiga ABC sama dengan 2 kali segitiga KLM, seperti itu. Berdasarkan pemaparan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa dua segitiga yang kongruen niscaya sebangun, tetapi dua segitiga yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke dua segitiga yang kongruen. Segitiga yang kongruen adalah segitiga-segitiga yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau sama dan sebangun. Nah, seperti contoh di bawah ini. A sama dengan A, C sama dengan C, B sama dengan B. Bukan hurufnya yang sama ya, tetapi ukurannya yang sama dan sebangun. Apakah gambar segitiga di bawah ini kongruen? Kita lihat. Sini ada segitiga APC dan segitiga APM. Nah, segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Kenapa? Nah, yaitu segitiga ACP sanggup sempurna menempati segitiga AMP dengan cara mencerminkan. Nah, cerminnya itu di garis AP. Bayangkan saja jika kita bercermin di depan cermin, maka akan sama kan bentuk, rupa, atau panjang, atau mungkin dan sebagainya, semuanya pasti sama dan pasti kongruen. Nah, maka tiruannya sisi segitiga ACP mempunyai panjang yang sama dengan segitiga AMP. Maka segitiga di atas kongruen, seperti itu. Lalu kita lanjut ke sifat-sifat dua buah segitiga yang kongruen. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, seperti ini. Sisi AC sama dengan sisi PR. Lalu sisi BC sama dengan sisi QR. Lalu sisi AB sama dengan sisi PQ. Nah, pada gambar di samping terdapat dua buah segitiga sama sisi yang kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Apabila segitiga ABC digeser ke kanan dan tepat menutupi segitiga PQR, maka titik A akan berimpit dengan titik P, titik B akan berimpit dengan titik Q, dan titik C berimpit dengan titik R. Selain itu, panjang ruas AB akan berimpit dengan ruas PQ, ruas AC akan berimpit dengan PR, dan ruas BC akan berimpit dengan QR. Dari kejadian tersebut, maka akibatnya AB sama dengan PQ, AC sama dengan PR, BC sama dengan QR. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dua segitiga yang kongruen akan memiliki sifat, yakni sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti gambar ini ya. Dari pergeseran AB, dari pergeseran segitiga ABC ke segitiga PQR juga akan diperoleh bahwa sudut BAC akan tepat berimpit dengan sudut QPR. Nah, sudut ABC akan tepat berimpit dengan sudut PQR.
dan sudut ACB akan tepat berimpit dengan sudut PRQ, sehingga akan terjadi sudut BAC sama dengan sudut QPR, sudut ABC sama dengan sudut PQR, lalu sudut ACB sama dengan sudut PRQ. Berdasarkan uraian tersebut, maka dua segitiga yang kongruen memiliki sifat yakni sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu syarat dua segitiga yang kongruen. Pertama, mempunyai sisi yang sama, yaitu sisi-sisi. Nah, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang segitiga PQS, kongruen dengan segitiga QRS, karena PQR sama dengan SR, PQ sama dengan SR, dilambangkan dengan tanda ini, lalu PS sama dengan QR, lalu QS sama dengan QS, karena berimpit. Lalu yang kedua, mempunyai dua buah sisi yang sama dan satu sudut yang sama, seperti gambar ini ya. Dua sisi yang bersesuaian, dua sisi ini ya, dua sisi yang sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar ya. Ini sisi ini membentuk sudut. Maka segitiga DEF kongruen dengan segitiga KLM. DE sama dengan KL, DE sama dengan KL, lalu DF sama dengan KM, lalu sudut FDE sama dengan sudut MKE. Lanjut, yang ketiga yaitu mempunyai sebuah sisi yang sama dan dua sudut yang sama. Kalau tadi itu dua sisi yang sama membentuk sebuah sudut, kalau ini sisi yang sama dan dua sudut yang sama. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu, menghubungkan kan, dari sini menghubungkan titik G dan H, lalu X dan Y. Maka segitiga GHI kongruen dengan segitiga XYZ. GH sama dengan XY, lalu sudut HGI sama dengan sudut YXZ, lalu sudut GHI sama dengan sudut XYZ. Seperti itu. Apa sih perbedaan kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga? Kesebangunan pada segitiga memiliki sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bedanya dengan kekongruenan pada segitiga yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Kalau ini perbandingan yang senilai. Kalau ini mempunyai panjang yang sama. Lalu kedua, sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Sudut-sudut yang seletak ya sama. Kalau ini, kalau yang kesebangunan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau ini seletak ya, seletak. Lalu perbedaan dari syarat yang memenuhi kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama, yang kesebangunan dulu. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, SSS atau sisi-sisi. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau bisa disebut sudut-sudut. Nah, yang ketiga,
dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar, atau bisa kita sebut sisi sudut sisi. Nah, kita lihat syarat yang memenuhi kekongruenannya. Pertama, ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Ini perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian sama. Kalau ini perbandingan ya, kalau ini sama panjang, harus sama, panjangnya harus sama. Nah, kita singkat jadi sisi sama ya, sisi. Tetapi yang membedakan, kalau kesebangunan itu perbandingan sisinya yang bersesuaian sama. Kalau kekongruenan, panjangnya harus sama. Nah, lalu yang kedua, dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan kedua sudut apitnya sama besar, atau kita sebut sisi sudut sisi ya, sisi sudut sisi. Kalau ini menekankan, kalau kesebangunan itu menekankan, jadi kalau perbandingan itu masih sebangun, kalau kongruen itu panjangnya harus sama, misalkan panjang A, B, C. Kita gambar ya, misalkan ini A, C, ini B, ini P. Nah, kalau yang kongruen itu AC sama dengan BC, lalu AP sama dengan PB. Itu ya yang kita tadi jelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga, dua sudut pertama sama besar dengan dua sudut bersesuaian. Sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang. Sudut sisi sudut. Dan pertama, perhatikan gambar dua segitiga yang kongruen di bawah ini. Ada PR dengan panjang 20 cm, lalu QR 24 cm, lalu PQ 25 cm, lalu segitiga yang satu lagi AC sama dengan 24 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi BC adalah, berdasarkan prinsip kongruen, karena ini segitiga kongruen, diperoleh bahwa QR sama dengan AC, yaitu 24 cm. 24 cm. Lalu PR sama dengan AB untuk 20 cm. PR AB 20 cm. Lalu maka sisi yang ini PQ maka sama dengan BC 25 cm. Jadi kita bisa ketahui bahwa
panjang sisi BC adalah 25 cm. Seperti itu. Lanjut. Pada gambar di bawah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DE. Panjang EF adalah, diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DE. Panjang AB sama dengan DF sama dengan 5 cm. DE. Lalu AC sama dengan DE sama dengan 6 cm. Maka BC sama dengan EF, yaitu 7 cm. Jadi panjang dari EF adalah 7 cm. Kok bisa? Nah, kita lihat sisi ini menghubungkan dua sudut yang sama besar. Menghubungkan dua sudut. Lalu ini juga menghubungkan sisi yang menghubungkan dua titik sudut, maka nilainya sama. Lalu sedangkan yang ini, sisi ini bersesuaian atau sama dengan ini, karena sifat syarat kongruen yaitu sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, lalu sisi sisi sisi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.